Assalamualaikum Sobat UFC. Jumpa lagi kita di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Sobat UFC ini ya, dengan subscribe dan juga likes videonya. Oke. UFC Freedom 250 ini akan dilakukan waktu US tanggal 14 Juni. Dan ada pertarungan-pertarungan yang sebenarnya dari awal ini kan katanya ada 9 title fights, sampai seperti itu dulu kabarnya. Tapi kenyataannya ternyata tidak sebanyak itu juga ini. Nah, gue ingin berbicara terkait dengan preview pertandingannya, sekaligus sekaligus juga memberikan prediksi dari hasil-hasilnya. Kira-kira akan seperti apa? Kalau menurut gue, sebenarnya dari ya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertarungan. Tapi gue hanya akan membahas 3 pertarungan ya. Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira, Cyril Gane, dan juga Sean O'Malley menghadapi Ayman Zahabi. Ya, hampir semua pertarungannya ini sebenarnya kalau menurut gua ya sudah terlihat akan seperti apa jalannya, karena ada gap yang cukup besar. Tapi namanya MMA, namanya sebuah pertarungan, semua situasi masih bisa saja terjadi. Ada keadaan-keadaan yang mungkin juga di luar kendali dan juga di luar prediksi yang bisa saja terjadi. Tapi di atas kertas menurut gua ini cukup ya bukannya cukup mudah untuk diprediksi, tapi memang ada kecenderungan ke sana gitu loh menurut gua dari pilihan-pilihan pertarungannya. Mungkin yang agak sedikit katakanlah agak sulit ya, itu adalah pertarungan kelas bantam antara Sean O'Malley menghadapi Ayman Zahabi. Ayman Zahabi, petarung asal Quebec, Kanada ini, berusia 38 tahun, memiliki rekor yang cukup bagus terutama di 7 kemenangan terakhir. Jadi 7 kemenangan di pertarungan itu mereka Ayman Zahabi ini menang semua ya, di 7 pertarungan, termasuk terakhir itu menghadapi Marlon Vera, dan sebelumnya menghadapi legenda Jose Aldo. Berhasil menang dengan decision. Ada yang unanimous menghadapi Jose Aldo, dan menghadapi Marlon Vera ini secara split. Pertarungan diadakan di Vancouver, Kanada. Nah, itu pertarungan 3 ronde. Menghadapi Sean O'Malley, pertarung yang menurut gua jelas lebih muda, lalu memiliki rekam jejak sebagai mantan juara kelas bantam ya, sebelum kehilangan gelarnya ketika menghadapi Merab Dvalishvili. Bahkan di pertarungan rematchnya pun juga kembali kalah, bahkan lebih cepat ya, karena sebelumnya kalah secara unanimous, lalu di pertarungan rematchnya itu kalah dengan submission. Di pertarungan terakhir menang menghadapi petarung dari China, Song Yadong, dengan decision. Dan kalau gue lihat sebenarnya ini seperti kayak menyusun anak tangga kembali nih untuk Sean O'Malley bisa ke perebutan gelar juara lagi ya. Karena kalau melihat saat ini posisi di kelas bantam itu cukup padat. Petr Yan saat ini sebagai juara bertahannya dan kemungkinan besar akan mendapatkan rematch menghadapi Merab Dvalishvili. Sementara Umar Nurmagomedov ini sudah memiliki lawan ya, David Martinez, di UFC Fight Night 282. Dan kalau Sean O'Malley ini bisa menang menghadapi Ayman Zahabi, dia akan semakin memantapkan posisinya paling tidak di ranking 3 besar, sekaligus terus menjaga peluang untuk bisa menantang sang juara. Karena misalnya ya, apakah Petr Yan yang menang ataukah Merab yang menang, setelahnya siapa? Bisa jadi akan Umar atau Sean O'Malley. Syaratnya dia harus menang menghadapi Ayman Zahabi. Gua sendiri melihat pertarungan ini, atau kalau gua prediksi ya, nampaknya gua lebih condong ke Sean O'Malley, murni karena dia lebih muda, dia lebih punya pengalaman ya, terutama tampil di main event. Dia lebih punya ya menurut gua ketahanan fisik juga yang bagus. Memang ada permasalahan ataupun tantangan besar dari Sean O'Malley ini adalah grappling ya. Dia sangat bagus di boxing. Tapi menurut gua ini yang akan berusaha untuk dimaksimalkan betul oleh Sean O'Malley. Ayman Zahabi sendiri di 2 kemenangan terakhir ya, dia memang bisa menang menghadapi Marlon Vera dan juga Jose Aldo. Tapi di pertarungan 3 ronde, bahkan di 4 pertarungan terakhir itu pertarungan 3 ronde semuanya. Dan menurut gua ya menghadapi
Sean O'Malley dia akan menghadapi lagi-lagi nih ya sebuah atau seorang yang punya kemampuan yang bagus, bahkan lebih bagus daripada dua petarung sebelum yang dihadapi oleh Ayman Zahabi, sehingga gue lebih menempatkan Sean O'Malley nih. Gue prediksi akan menang menghadapi Ayman Zahabi. Dan bagaimana di pertarungan lainnya? Nah ini yang menurut gue cenderung mungkin lebih, ya gue nggak ingin bilang lebih mudah untuk diprediksi, tapi nampaknya demikian. Alex Pereira menghadapi Cyril Gane misalnya. Alex Pereira sangat wajar lebih diunggulkan. Cyril Gane yang pertarungan terakhirnya ini no contest ya menghadapi Tom Aspinall karena ada colokan pada saat itu ke arah mata. Pertarungan sebelumnya dia berhasil menang menghadapi Alexander Volkov dan juga Sergey Spivak. Sergey Spivak secara TKO dan Alexander Volkov secara decision. Menghadapi Alex Pereira ini merupakan hal yang berbeda menurut gua. Alex Pereira yang secara konsisten naik kelas terus ya, dari kelas middleweight lalu ke light heavyweight, dan bahkan di kelas light heavyweight walaupun dia sempat kalah menghadapi Ankalaev, tapi luar biasa berhasil comeback dan juga menang di rematch dengan secara meyakinkan TKO. Ini menunjukkan bagaimana Alex Pereira memang memiliki kualitas menurut gua. Dari sisi grappling dia bisa ya menurut gua punya kecenderungan seperti itu, karena mungkin Cyril Gane juga akan beradu grappling menghadapi Alex Pereira. Tapi bagaimana ya kemampuan boxing ataupun kickboxing dari Alex Pereira ini jelas tidak bisa dianggap remeh, karena ini merupakan senjata andalan ya. Beberapa petarung sebelumnya seperti kayak Khalil Rountree, Jiri Prochazka, Jamahal Hill, bahkan Israel Adesanya pernah merasakan bagaimana memang sulitnya ya, bagaimana kerasnya pukulan dari Alex Pereira. Gua lebih mengandalkan atau lebih mengunggulkan Alex Pereira untuk bisa menang menghadapi Cyril Gane. Dan ya main event lainnya, Ilia Topuria menghadapi Justin Gaethje. Ini sudah pernah dibahas kalau tidak salah, gue lupa. Tapi ya kalau melihat bagaimana rekor dari Ilia Topuria luar biasa, 17 kali menang tanpa kekalahan, dan bahkan juga menang menghadapi lawan-lawan yang memiliki rekor luar biasa ataupun juga reputasi yang fantastis seperti kayak Charles Oliveira, kalah KO di ronde pertama, Max Holloway kalah KO di ronde ketiga, Alexander Volkanovski kalah di ronde kedua, bahkan secara berurutan ya mendapatkan gelar juara kelas featherweight, lalu ketika naik ke light heavyweight juga menjadi juara di sana. Jadi menurut gue sangat wajar kalau Ilia Topuria ini lebih diunggulkan menghadapi Justin Gaethje. Dari sisi usia ya juga terpaut cukup jauh, dan ya menurut gue ini merupakan lebih ke gimana ya? Ya Justin Gaethje ini lebih ke penutup sih. Ini merupakan salah satu puncak dari karir Justin Gaethje, tapi gue nggak yakin ini merupakan peluang yang dia bisa dapatkan untuk menjadi kelas juara sejati kelas lightweight. Situasi yang tidak akan dia dapatkan lagi. Akan sangat mengejutkan dunia bahkan ya kalau Justin Gaethje ini mampu mengalahkan Ilia Topuria. Dan dari daftar petarung misalnya yang pernah dihadapi oleh Justin Gaethje ini kalah menghadapi Charles Oliveira dan juga kalah menghadapi Max Holloway, di mana Max Holloway dan juga Charles Oliveira ini dipukul jatuh oleh Ilia Topuria. Dari situ saja ini mungkin tidak secara head to head, tapi paling tidak bisa memberikan gambaran ya bagaimana memang Ilia Topuria ini merupakan sesuatu yang berbeda di kelas light heavyweight, sehingga gua prediksi Ilia Topuria akan mampu mengatasi Justin Gaethje bahkan mungkin tidak sampai akhir pertarungan. Bagaimana menurut sobat UFC? Drop di kolom komen. Terima kasih dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.